Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di pelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan itu? Nah, kita langsung saja. Yuk. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Maksudnya lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang tidak tercipta atau terwujud dengan sendirinya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang lingkungan alam, itu kan lingkungan yang berbentuk dengan sendirinya, artinya sudah diciptakan oleh Allahnya begitu. Tapi kalau lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat, yang diwujudkan, yang diciptakan oleh manusia, bukan yang dengan sendirinya ada gitu. Itu namanya lingkungan buatan. Apa saja sih contoh dari lingkungan buatan itu? Kalau lingkungan alam itu kan contohnya yang sudah terbentuk dengan sendirinya itu kan kayak gunung, pantai atau laut, sungai. Nah, contoh dari lingkungan buatan itu adalah persawahan ya. Kalian tentu pernah dong melihat sawah. Nah, sawah-sawah ini kalau banyak disebutnya persawahan. Apa sih? Yaitu lahan yang dibuat oleh manusia untuk menanam padi, atau kemudian bisa juga bayam atau kangkung dan yang lainnya. Nah, salah satu produk ya yang dihasilkan dari persawahan itu kan tadi ya padi. Padi itu kemudian diproses menjadi beras. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sawah banyak terdapat di Indonesia karena makanan pokok di Indonesia adalah beras. Selanjutnya adalah perkebunan. Nah, kalau kalian pernah melihat perkebunan itu banyak ditumbuhi tanaman-tanaman, misalkan ada teh gitu ya, ada juga kopi, ada juga karet, ada perkebunan karet, ada perkebunan teh, ada perkebunan kopi, perkebunan kelapa. Jadi apa sih perkebunan itu? Perkebunan itu adalah lahan yang ditanami oleh jenis tanaman tertentu ya, yang dilakukan oleh manusia. Contohnya tadi ada perkebunan teh, ada perkebunan karet, ada perkebunan kopi, perkebunan kelapa, perkebunan tebu dan yang lainnya. Hasil dari perkebunan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Hasil olahan tanaman perkebunan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan teh, nah itu juga untuk menemani waktu santai kita meminum teh atau kopi ya, atau kelapa untuk masak ya. Selanjutnya adalah pemukiman. Nah, pemukiman ini dari kata mukim. Mukim itu kan tinggal. Artinya apa sih? Pemukiman itu merupakan tempat tinggal ya, daerah yang dibuat oleh manusia untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Itu adalah pemukiman. Kalian tinggal di mana? Misalkan ada di pemukimannya, ada yang di desa, ada yang di kota. Nah, pemukiman biasanya berisi rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan tempat beristirahat kita, ya kan? Nah, di rumah itu kan tempat tinggal kita untuk kita istirahat, ya, terlindunginya dari panas, dari angin, dari hujan. Tempat kita juga bercengkrama dengan keluarga, tempat juga untuk ibadah, gitu. Itulah pemukiman ya atau rumah itu. Daerah yang biasa dijadikan sebagai tempat pemukiman itu biasanya ada di dataran rendah ya. Meskipun ada juga yang dibangun di atas air, misalkan kampung apung. Nah, itu. Selanjutnya adalah bendungan atau waduk ya. Apa sih itu waduk atau apa sih itu bendungan? Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan aliran air sungai. Waduk salah satu contoh dari danau buatan. Fungsi dari bendungan dan waduk adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, untuk pengairan lahan pertanian, untuk budidaya ikan, taman kota. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota.
Jalan. Jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Jembatan. Jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Biasanya jembatan dibangun di atas sungai atau danau. Pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Biasanya dibangun di daerah pantai yang luas. Bandar udara atau bandara. Bandar udara adalah tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Demikianlah pembahasan tentang lingkungan buatan. Sudah mengerti kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.